Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sadatin aizah, para alim, para ustadz, para sepuh, ini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rutin Ahad pagi yang saya muliakan, dan semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita oleh Allah ditakdirkan bersama-sama ikut kajian ini, dan alhamdulillah hujan berhenti. Tadi saya datang ke sini masih hujan. Saya hampir ketok pintunya Pak Haji Selamat, pawang hujannya kok nggak jalan Pak. Tapi memang biasa musim hujan itu hujan biasa Pak. Selalu saya katakan itu musim hujan memang biasa, mau pakai pawang hujan berapapun kalau mau waktunya hujan. Di Madura itu kan paling banyak itu pawang hujan itu. Ada orang kawinan, undang saya drama itu. Mulai pagi sampai malam hujan terus. Pawangnya ada 3 orang. Tuan rumahnya marah-marah itu. Pak, kok masih hujan? Pawangnya udah 3 orang, kok masih hujan? Jawaban pawang begini. Doa pawang hujan saya kalau pas musim hujan memang nggak mandi Pak. Katanya benar. Yang mandi memang ketika nggak musim hujan gitu. Ketawa saya ketika itu. Nah apa? Kalau saya nggak sedih. Kalaupun kemudian masih hujan lagi saat ini, memang waktunya untuk kemudian kita berhujan-hujan. Tapi saya yakin pasti ada yang datang lah. Walaupun sedikit datang ini banyak, alhamdulillah ini banyak ini. Kanan kiri udah banyak. Saya curiga sebagian ada yang jin nih. Manusia semua ini insya Allah. Bapak Ibu, syukur yang ketiga, alhamdulillah jumlah kasnya bertambah. Ini 12 juta, lumayan kan? Masih ada tambahan terop lagi. Ada tambahan terop lagi Pak. Baru dibikin juga teropnya dari hamba Allah. Luar biasa itu, benar luar biasa. Sementara banyak di tempat lain itu untuk dapat infak, sedekah sulit banget. Yang kita alhamdulillah pada kajiannya 2 bulan sekali, 12 juta. Kalau tiap bulan kayaknya udah 24 juta. Kalau tiap minggu kayaknya sudah hampir 100 juta gitu. Tapi apa iya akan datang pengajian kalau pengajiannya tiap minggu? Capek juga kayaknya. 3 hari yang lalu saya datang ke sebuah musola, kasihan musola itu. Cerita ke saya tanya, gimana musola ini? Ya begini Pak, berapa infaknya? Infaknya lumayan Pak, kadang ya 1 bulan 700.000, tapi 4 bulan ini dijudi maling terus katanya. Maling kok tega-teganya ngambil kotak amal gitu. Serius ini Pak, di daerah situ. Barusan itu 700.000 katanya diambil. Kasihan wajahnya takmirnya itu gimana gitu. Kalau wajahnya takmir musola Nasrullah kayaknya bagus-bagus saja gitu. Alhamdulillah. Baik Bapak, hari ini kita sampai kepada ayat 183 surat Al-Baqarah. Ini babnya puasa. Tetapi saya sebelum bicara puasa, saya ingin bicara sedikit berhubungan dengan semua ibadah. Mengapa manusia itu punya kecenderungan dia itu sulit untuk melakukan ibadah? Ternyata penyebab utamanya adalah karena orang itu cuma tahu bahwa ibadah itu wajib, tapi tidak tahu untuk apa ibadah itu. Orang itu kalau nggak tahu untuk apa, dia cuma tahu hukumnya saja. Biasanya tidak ada semangat dalam dirinya untuk dia itu melakukan ibadah itu. Mengapa orang
sholat saja yang tiap hari menjadi kewajiban kita. Mengapa orang kok kemudian malas sekali untuk sholat? Karena dia itu tahunya sholat itu sebagai beban, sebagai kewajiban. Tetapi mereka tidak tahu bahwa sholat itu memiliki fungsi yang luar biasa. Saya baca sebuah kitab yang menurut saya hebat, luar biasa. Kitab ini mengatakan begini: sholat itu sesungguhnya memiliki 5 fungsi, 5 makna. Fungsinya ada 5 itu. Yang pertama kata dia, sholat itu adalah pembersihan harian. Jadi at-tanzif al-yaumi. Orang kalau dia itu melakukan sholat, sama dengan ia membersihkan badan, membersihkan hati. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah begini kepada sahabat, wahai sahabat, bagaimana pandanganmu jika ada orang satu hari itu mandi 5 kali? Bersih apa akan kotor? Kata sahabat, bersih ya Rasul. Begitu juga orang yang setiap hari dia sholat 5 waktu, maka dia hatinya akan bersih. Dan orang yang hatinya bersih, pasti dia itu akan mengalami kebahagiaan. Jadi kalau rumahnya kotor, masuk ke rumah itu sumpahkan bawahnya. Rumah itu walaupun kecil tapi bersih, itu pasti enak. Tapi rumah kalau kotor, di mana-mana itu nggak jelas tempatnya di mana. Al-Mukarram sempak ada di kursi. Serius, sempak itu walaupun baru kalau ada di kursi kelihatannya nggak enak, karena peruntukannya lain. Kemarin itu ada tamu disuguhin teh, tehnya itu pakai pispot itu. Padahal pispotnya baru beli. Pispot untuk kecil gitu di rumah sakit. Jadi disuguhkan pakai itu, ngamuk tamunya. Ketika ngamuk, apa kata tuan rumah? Saya menghormati panjenengan. Ini adalah barang paling baru di tempat ini. Belum dipakai ini. Kalau itu yang namanya ceret atau apa? Tego atau termos itu udah dipakai 4 tahun. Ini baru beli gas. Apa kata tamu? Walaupun gas namanya pispot, ya tetap pispot. Benar juga kan? Ini yang terjadi ketika Kiai Mustafa Bisri itu punya tamunya Pak Syukri Zarkasi, Kiai Syukri Zarkasi yang gontol itu. Ketika bertamu, gelasnya itu kemudian dilap pakai sempak. Ngamuk beliau itu, macam-macam sempak untuk minuman saya. Apa kata Kiai Mustafa Bisri? Sempak ini baru saya beli tadi pagi, belum dipakai untuk apapun. Sementara lap yang ada udah tahunan. Saya menghormati Anda, menghormati, tapi kalau sempak, nah ini cerita, kira-kira gitu. Jadi maksud saya begini, sesuatu itu kalau bersih, berada di tempatnya, kita akan enak. Sama juga hati kita. Ketika hati kita itu bersih, apapun yang terjadi kepada kita, selalu hati ini merasa enjoy, merasa enak. Nah, siapa yang ingin enak hatinya, jangan lupakan sholat 5 waktu. 1. Yang kedua, dia katakan, sholat itu sebenarnya adalah an-nur al-yaumi, cahaya harian. Sholat itu adalah nurul dhalam. Sholat itu adalah cahaya untuk menghilangkan kegelapan. Berarti orang yang hidupnya itu selalu gelap, orang yang hidupnya selalu pusing, orang yang hidupnya selalu itu jalan buntu, orang yang hidupnya senantiasa dia itu tidak menemukan arah. Cobalah selesaikan itu dengan sholat. Orang kalau sholatnya bagus, senantiasa saja Allah itu berikan jalan dalam hidupnya. Ingin terang hidup kita, coba kita lakukan dengan sholat. Yang kesulitan cari rezeki, cobalah dengan sholat. Tanya kepada Allah, di mana rezeki yang telah Engkau siapkan untukku ya Allah. Allah siapkan rezeki di barat, kitanya ke timur. Yang ada benar. Kenapa kok ke timur? Jalan ke barat itu ternyata gelap.
Gimana supaya terang? Ya kita harus sholat. Menarik ini ulasan ini menurut saya. Yang ketiga, sholat itu adalah al-miftah. Sholat itu adalah kunci. Kunci bagi sesuatu yang tertutup. Selalu saya katakan begini Bapak, orang itu sesungguhnya oleh Allah dilengkapi hidupnya dengan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Allah itu menciptakan manusia dengan penuh cinta. Dengan penuh cinta artinya tidak ada satupun yang dijadikan oleh Allah masalah kepada kita kecuali Allah memberikan kuncinya. Hanya saja banyak orang yang kemudian kehilangan kunci itu. Allah pasti berikan kunci. Allah zalim kalau nggak kasih kunci. Allah nggak pernah zalim. Allah itu adil. Karena itu Allah berikan kunci. Sayangnya kunci itu kita hilangkan. Bagaimana kemudian akan terbuka kunci-kunci kehidupan itu? Nah coba mulai sekarang, bagi mereka yang merasa hidupnya buntu, bagi mereka yang senantiasa ada masalah yang nggak selesai-selesai, cobalah selesaikan dengan sholat. Biasakan kemudian kita itu sholat. Insya Allah kalau disertai dengan sholat, ada saja itu jalur, ada saja terbuka jalan. Allah itu senantiasa bukakan jalannya untuk mereka yang betul-betul sholat dengan sungguhnya. Itu adalah pasti. Ini yang saya sebut sebagai kunci keajaiban. Kunci keajaiban. Nggak usah sedih-sedih dalam hidup, nggak usah sedih-sedih. Saya jujur aja, hanya setelah tahu bab kayak gini ini, saya merasa hidup ini tidak perlu gelisah dan tidak ada masalah-masalah besar dalam hidup ini. Nggak ada masalah besar. Walaupun kata-kata ini bisa jadi ditentang, ada yang tentang, Pak, tetapi buktinya hidup ini sulit. Hidup ini ternyata, Masya Allah, penuh dengan liku-liku. Tidak bisa saya duga, saya selalu gagal. Jawaban saya juga gampang. Kalau Anda merasa sholat Anda sudah bagus, kalau Anda merasa bahwa pengabdian Anda sudah bagus, ternyata masih saja ada kendala, yakinlah itu pertanda bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang bukan biasa-biasa kepada Anda. Sesuatu yang luar biasa tidak mungkin didapat dengan sesuatu yang biasa-biasa. Orang kalau mancingnya pakai cacing, jangan berharap dapat ikan kakap. Cacing itu paling dapatnya dapat lele. Cacing itu paling dapatnya dapat yang lebih kecil dari lele. Tapi kalau jenengan pakai udang, maka jenengan akan dapat ikan yang lebih besar. Kalau jenengan mancingnya itu pakai apa lagi yang itu bandeng atau apa gitu ya, dapat yang lebih besar lagi. Kalau pakai cacing bisa jadi nggak dapat malah. Apa katanya ikan? Ini kan biasa kayak kemarin katanya. Akhirnya dia nggak ini. Ada orang mancing mulai pagi itu sampai itu nggak dapat ikan. Keringatnya udah mengalir sampai pantatnya gitu. Nggak dapat ikan. Udah tua kakek dia, kakek. Ada anak-anak lewat di pinggir sungai itu melihat kakek ini kok keringat nggak dapat. Tanya kek mancing kek. Ngamuk kakek. Yang dilihat matanya apa? Yang mancing. Orang kalau nggak dapat kan marah. Anak ini cuma mikir, aku kok dimarahin, padahal aku cuma nanya benar-benar. Rupanya anak ini mau balas dendam, Pak. Anak ini tanya, pakai cacing, Pak? Ya pakai cacing, pakai apa lagi? Marah lagi. Si anak bilang, jangan pakai cacing, Pak. Nggak dapat, Pak. Bapak ini bilang, tuh pakai apanya? Pelan-pelan langsung gitu. Pakai apanya? Bijinya salah, Pak. Kalau bijinya salah, dapat, nah. Ya nggak dapat, katanya. Iya. Satu-satu, Pak, katanya kan. Makanya jangan diajari anak itu, jangan diajari bentak juga gitu. Jangan suka bentak sama anak yang manja. Dialusi kayak Pak Haji Mujadim gitu. Begitu halus Pak Mujadim. Kalau marah Pak Haji Mujadim itu diem, makanya rambutnya putih semua. Kakinya ke rambutnya.
Terima kasih kesetiaan dengan melayani jamaah ini. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Haji sekeluarga. Ini beliau ini yang sound system ini kayaknya nama baru mungkin, atau karena dibungkus karena lagi hujan, nggak tahu. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi ada teori Pak. Teori ini sebenarnya teori ekonomi. Namanya teori Pareto. Teorinya Pareto gini, 20%, 80%. Orang kalau dia berusaha 20%, tapi dengan cara yang tepat, dia akan mendapatkan hasil 80%. Satu bunyi teorinya. Teori yang kedua, yang dia katakan adalah pengetahuan seseorang tentang sesuatu itu cuma 20%. Yang paling penting adalah guna dari sesuatu itu 80%. Makanya saya katakan tadi, jangan kita hanya tahu tentang sholat ini, tetapi kita harus tahu juga tentang guna dari sholat ini. Itu yang paling penting. Sama dengan yang akan kita kaji ini, yakni tentang puasa. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 183. Kebetulan sebentar lagi kita akan ibadah puasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum Satu ayat dulu. Hai orang-orang yang beriman. Yang diminta pertama, hai orang-orang yang beriman. Ini disebutkan oleh para ulama, kalau Anda itu dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, kata Syekh Al-Hasan, kalau Anda mendengar Allah itu berfirman ya ayyuhalladzina amanu farfa'laha sam'aka fa innahu la amrun tu'maru bi au linahjin tunha anhu. Katanya, kata Syekh Hasan, kalau Anda mendengar Allah berkata ya ayyuhalladzina amanu, tolong pendengaranmu itu dibuka, karena pasti kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, Allah itu menyebutkan sesuatu perintah yang wajib atau larangan yang dilarang untuk kita. Setiap ya ayyuhalladzina amanu, ini menarik ini. Nah, ya ayyuhalladzina amanu ini kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian semua itu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Pertanyaannya, apakah puasa Ramadan diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita? Jawabnya bukan Ramadannya, tetapi puasanya. Puasa itu diwajibkan, tapi bukan Ramadan. Nabi Adam itu puasa. Puasanya Nabi Adam itu adalah Ayyamul Bait, hari-hari putih. Itu adalah Nabi Adam, yakni pertengahan bulan. Pada pertengahan bulan itu Ayyamul Bait itu Nabi Adam. Makanya sampai sekarang disunahkan oleh Rasulullah bahwa ketika masuk tengah bulan itu kita berpuasa. Nabi Musa itu adalah Asyura. Nabi Musa, Nabi Isa itu malah 40 hari puasa. Yang disamakan dengan yang sebelumnya, umat sebelumnya, bukan Ramadannya, bukan jumlah harinya, tetapi puasanya. Kalau begitu, maka puasa ini termasuk ibadah yang paling tua. Dan yang menarik adalah, menurut kedokteran, saya baca penelitian dari Inggris dan dari Amerika, dinyatakan fasting is the oldest medicine. Yang namanya treatment, yang namanya puasa itu adalah obat yang paling tua. Jadi obat
yang paling tua belum ada obat apapun, pengobatan belum ada, adanya adalah puasa. Mengapa kemudian ada kata-kata sumu tasihu, puasalah kamu maka kamu sehat? Yang kemudian hadis ini banyak didhaifkan, katanya enggak. Saya juga heran, mengapa kita kok gampang-gampang mendhaifkan? Mengapa kita kok gampang-gampang kemudian menganggap ini enggak benar? Padahal dunia saat ini mengakui puasa adalah obat dari penyakit. Ini dibuktikan, Pak. Di Inggris itu ada orang yang sudah capek dengan penyakitnya. Dia capek dengan penyakit. Saya lebih baik mati. Orang kalau capek dengan penyakit kan minta mati kan? Capek penyakit atau capek miskin? Kalau di sini insya Allah tidak ada yang capek miskin, karena memang tidak ada yang miskin. Walaupun uang nggak begitu banyak, kayaknya hatinya kaya. Kelihatannya kaya hati itu kelihatan. Kalau yang punya utang juga kelihatan. Tidak apa, punya utang itu bagus kok. Sering saya bilang panjang umur. Kalau utangnya banyak, yang banyak umur. Kalau utangnya sedikit tuh nggak begitu. Kalau utangnya banyak, panjang umur. Karena yang ngutangi itu tiap orang berdoa, ya Allah jangan matikan dia ya Allah. Uang saya nyangkut di situ banyak ya Allah. Yang paling rajin berdoa begini kan Pak Yayu gitu. Uang saya nyangkut di orang, ya Allah jangan matikan ya Allah. Mudah-mudahan dikembalikan ya Allah. Allah. Ini orang yang capek sakit ini, Pak. Kemudian enggak mau makan, saya enggak mau makan, biar mati, dia cuma minum. Dia itu 3 hari lemas, 4 hari lemas, 5 hari kok seger lagi, 11 hari kok malah sehat. Dan akhirnya sehat sampai saat ini. Usianya sekarang 86 tahun. Dia sehat gara-gara dia puasa. Kalau jenengan buka di internet di Google, coba jenengan tulis judulnya fasting water only. Fasting water only itu berpuasa hanya minum air putih, nggak makan apa-apa. Kalau untuk perempuan katanya itu 2 hari, jadi 48 jam. Kalau laki-laki 72 jam, yakni 3 hari 3 malam. Itu katanya cara untuk supaya racun-racun tubuh itu hilang. Jangan makan apapun, nggak boleh kue, nggak boleh buah, cuman air putih, nggak boleh merokok, nggak boleh juga kopi, cuman air putih. Saya sudah buktikan itu, Pak. 3 hari 3 malam saya nyoba, enggak malam. Dan kebiasaan sampai sekarang ini. Saya baru makan nasi tadi malam, itu pun berapa? Saya makan nasi cuman 7 sendok kalau nggak dulu, 4 hari kan makan nasi. Nyoba, nggak apa-apa itu, sehat ini, alhamdulillah. Jadi coba mulai sekarang pulang dari sini bilang sama istrinya, nggak usah masak 4 hari. Insya Allah itu istrinya bingung gitu. Saudara, jadi luar biasa ini puasa ini. Oleh karena itu maka kemudian aneh kalau ada orang kemudian yang mau puasa. Iya Pak, tapi yang sakit, betul, memang nanti akan ada. Kalau Anda sakit atau Anda dalam perjalanan, kalau Anda sakit itu tafsirnya 2. Kalau Anda sakit yang tidak memungkinkan puasa, atau kalau Anda jika puasa Anda akan sakit. Memang ada tipe-tipe penyakit tertentu yang kalau dia itu tidak makan tambah parah. Boleh Anda nggak puasa, tapi ada jalan keluarnya. Tetapi kalau kita nyoba, Allah itu kalau ngasih keajaiban kepada orang itu luar biasa, Pak. Keajaiban disebut ajaib adalah karena ketaatan sesuatu yang menurut logika itu tidak mungkin dimungkinkan oleh Allah, sesuatu yang tidak mungkin tidak mungkinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan keajaiban. Dan saya adalah orang yang paling yakin saya itu semua perintah Allah, semua perintah Rasulullah pasti mengandung kemaslahatan. Innama waqtus syara'i, sesungguhnya penentuan syariat hukum semuanya adalah lil masalih,
untuk limasalihin nas, untuk kebaikan manusia, baik sekarang ataupun nanti. Ya tolong, nggak usah ada alasan. Ya kalau head memang nggak boleh nggak usah puasa. Tapi ada suami tiba-tiba nggak puasa juga, kenapa? Dia kasihan sama istri, makanya nggak ada yang nemenin. Dimarahin sama anaknya. Itu untuk yang head. Saya juga keluar darah, nah. Darah apa? Bisul. Udah, Bapak Ibu. Kemudian apa katanya? La'allakum tattaqun. Pasti kamu itu akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'alla dalam Al-Qur'an memang maknanya masalah la'alla itu agar supaya. Tetapi ketika Allah mengatakan la'alla, maknanya adalah Anda pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi jangan berharap menjadi orang baik. Takwa itu baik, Pak. Jangan berharap menjadi orang baik kalau kita nggak mau puasa. Kasih tahu sama tetangga yang nggak puasa itu. Udah puasa aja, Bismillah. Bismillah, bukannya sehat. Kita itu menjadi baik karena fungsi puasa itu juga. Kalau tadi kita bicara tentang imunnya yang 20%, lawan 20% gunanya puasa banyak. 1 sehat, 2 guna. Dia itu menjadi benteng. Orang yang lagi puasa, benteng artinya akan lebih kuat. Dia akan lebih kuat. Godaan-godaan kehidupan dia akan lebih kuat. Dan orang yang dia itu tahan kepada godaan, dialah calon orang sukses. Bapak Ibu, kalau ingin ngetes, jenengan ingin ngetes, anak jenengan ini calon orang sukses atau tidak? Gampang. Ini menurut psikologi. Anak jenengan itu suruh duduk di kursi, di depannya, di mejanya, kasih permen yang banyak. Kemudian bilang sama anak ini, nah, kalau kamu dalam 1 jam ini tidak makan permen ini, kamu dapat 3 permen dari saya. Tapi kalau kamu makan sekarang, kamu dapat 1 permen saja. Setelah itu tinggal, ibu pergi, bapak pergi, anaknya sendirian. Setelkan orang makan permen. Gitu kan? Setelkan orang lagi makan permen. Anak ini pasti air liurnya mulai keluar. Tapi nolak-nolak ada orang kan? Persis dengan orang yang puasanya terpaksa nolak-nolak ada orang nggak kalau nggak ada minum gitu. Nah, ketika dia nolak-nolak, ternyata dia tahan nggak makan, itu calon anak sukses. Calon sukses juga. Karena dia telah mampu untuk mengendalikan keinginan dirinya. Ternyata orang sukses itu adalah orang yang mampu mengendalikan keinginannya. Orang yang kemudian ingin harus dapat, kalau nggak dapat dia itu kemudian nggak sukses. Nggak sukses. Itu udah dicoba, Pak. Dicoba. Ternyata banyak yang gagal. Ngambil gitu kan, udah ngambil di kosong biar nggak kelihatan. Padahal kan kameranya ini. Sama dengan ketika puasa ada orang di kosong biar kelihatan bibirnya kering gitu. Padahal Allah tuh punya kamera khusus. Ketahuan semua. Ini kalau kita mau bicara tentang kesuksesan. Kalau begitu, maka fungsi puasa itu luar biasa, sukses. Saya punya banyak teman gitu, yang dia itu kalau saya tanya kenapa Anda sukses dari puasa. Pak Habibie sendiri, nah ini bukan teman saya, itu presiden kita. Presiden yang saya kagumi di Indonesia itu salah satunya Pak Habibie. Pak Habibie itu puasa terus kan beliau. Dan yang paling menggetarkan hati saya dari kata-kata Pak Habibie, banyak kata-kata beliau, tapi kata-kata Pak Habibie yang paling membuat saya tersentuh adalah ketika beberapa waktu yang lalu, nggak begitu lama udah berhenti jadi presiden. Beliau ngomong di Batam, ceramah di Batam, ceramahnya Habibie di Batam gini. Kata Habibie, saya bersyukur pada Allah. Saya ditakdirkan menjadi orang pintar dalam bidang sains, dalam bidang ilmu pengetahuan. Tapi andaikan saya terlahir kembali dan saya dikasih pilihan, saya itu pintar apa? Maka yang akan saya pilih adalah pintar dalam bidang ilmu agama. Wah, kaget saya itu. Jadi kalau beliau itu disuruh lahir lagi, kemudian diminta pintarnya pintar apa? Minta agama. Saya akan belajar agama. Kenapa? Ternyata agama ini menjadikan orang itu kemudian menjadi lebih aman, lebih damai hatinya. Pak Habibie di Batam.
ketika jadi presiden katanya, beliau ceramah di Madura, di Bangkalan, dan beliau berkata, saya sedang presiden akan membuat pesawat sampai ke bulan. Orang Bangkalan protes, kalau ke bulan sudah banyak temennya Pak Bibi, janganlah bikin yang sampai matahari. Marah Pak Bibi, jangan ke matahari, terbakar pesawatnya. Orang Madura nggak kalah nih, jawab orang Bangkalan, jangan berangkat siang-siang biar nggak panas. Berangkatnya malam-malam saja. Pak Bibi kena kepala kawan, ini musuh Madura nggak mandi-mandi. Polisi kalau di Madura, polisi katanya kalau di Madura itu capek. Kenapa? Polisi itu pakai sirine. Orang Madura juga pakai sirine, Pak. Polisi itu kan detail juga sama orang Madura. Kawat kata polisi. Orang Madura kata dikira temannya aja detail juga orang Madura ya. Tapi itu Madura yang lama. Kalau Madura sekarang berapa? Madura sekarang itu baik-baik, yang kayak saya gitu. Kan begitu Pak Made. Nah, ya itu kan, itu tapi orang Madura itu termasuk yang pahalanya besar karena dijadikan bahan tertawaan kan. Itu orang Madura. Padahal kadang enggak. Coba lihat kalau ada di terminal orang pakai baju merah, sarung merah, songgonya bengkok, pasti betul lagi. Padahal kalau yang sakit putih Pak, bersih. Jadi orang Madura itu ternyata itu pahalanya banyak gitu. Bagi teman-teman Madura nggak usah marah gitu, tidak apa-apa. Indonesia tanpa Madura itu nggak akan ada apa-apanya. Makanya nggak akan dikabulkan jadi provinsi Madura itu nggak akan dikabulkan itu. Ini lagi proses Pak, ramai itu. Dikit nih bicara tentang provinsi Madura. Bertemu tokoh-tokoh itu. Pak Mahfud MD itu dipaksa. Pak Mahfud dipaksa untuk mengusahakan Madura jadi provinsi. Pak Mahfud cerdas, pintar Pak Mahfud. Pak Mahfud ngomong gini Pak, ini tokoh, saya mau mengusahakan dengan catatan satu kata Pak Mahfud, yang akan di 2 kali ini jangan sampai ada yang ingin jadi gubernur. Karena rupanya yang pengen tuh yang ingin jadi gubernur semua. Dia semua itu Pak Mahfud itu, Pak Mahfud MD itu. Saya mau agak usaha, dah lupakan bab Madura. Ini menarik Madura itu menarik. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjut. Ayyam ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya itu, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, artinya tidak berpuasa, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, mengqadha. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, maka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Ini kata Allah. Jadi kalau memang kita sakit atau ada dalam perjalanan, boleh kita itu tidak puasa. Ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang setiap hari dalam perjalanan, misalnya supir bus? Ada orang dia supir bis, dia tiap hari, bolehkah dia tidak berpuasa sepanjang bulan Ramadan itu? Ini pertanyaan yang menurut saya itu luar biasa menarik. Orang kalau dalam perjalanan kan dia dapat rukhsah, boleh nggak puasa? Bagaimana kalau dia pekerjaannya supir bus dan
kasih, dan saya juga tanya kepada ini, rata-rata kerjanya 25 hari. Berarti ada 5 hari dia itu tidak puasa. Masalahnya, kalau 5 hari dia tidak puasa, dan 5 hari dia tidak kupir, tidak kerja, ini dia bisa bilang, saya lagi capek ini, 5 hari ini, jangan dipaksa-puasa. Maka kemudian, apakah dia masih wajib puasa? Jawabannya adalah tetap wajib puasa, wajib dia menggantinya. Tapi kalau saya sendiri memberikan jalan keluar, jangan tiap hari Anda itu nyetir. Nanti kalau Anda nyaurnya gimana? Kalau tiap tahun memang nyetir, 20 tahun nyetir terus, kapan mau kemudian untuk mengkodok? Sulit itu kan? Tiap hari nyetir. Oleh karena itu, bekerja itu jangan dipulkan untuk dunia ini. Kita harus juga ada untuk akhirat. Ternyata baik itu puasa atau sholat adalah untuk mengistirahatkan kita manusia dari kegiatan-kegiatan rutinitas. Orang yang bahagia itu adalah orang yang hatinya tidak senantiasa muta'alliq, tidak senantiasa dia itu berpikir tentang dunia. Ternyata orang yang hidupnya berpikir dunia terus nggak damai, Pak. Ayo sekarang tanyakan kepada orang yang tidak pernah libur dan dia itu kerja terus. Saya ingin tahu siapa yang bertahan. Menurut penelitian psikologi yang saya baca, rata-rata kalau sudah 50 tahun orang bekerja terus 50 tahun, dia dapat uang banyak. Apa dia katakan? Ya Allah, ternyata selama ini saya ini bukan saya menjadi budaknya dunia. Ada namanya sukses tapi tidak bahagia. Rata-rata orang merasanya ketika usia 5 tahun. Aduh, saya kok gini, begitu heboh dengan dunia. Kan ternyata dia itu gelisah. Saya senang ada kisah begini. Ada tukang perahu. Tukang perahu ini ditumpangi oleh orang kaya. Orang kayanya tanya sama tukang perahu, kerjaan bapak apa? Ya ini jalanin perahu. Terus ya kalau malam main-main sama anak-anak. Ya kemudian saya juga sambil gitar. Dia kebetulan hibahnya gitar. Ini ciri aslinya saya nggak ngarang gitar. Bapak jangan begitu, kata orang kaya. Gimana? Bapak mulai sekarang harus bekerja keras, investasikan semuanya. Setelah Bapak bekerja keras, nanti Bapak kalau udah tua, Bapak bisa enjoy, Bapak bisa santai. Seperti saya ini, saya sekarang santai. Karena saya uang udah jalan sendiri, semuanya investasi jalan sendiri. Saya malam-malam bisa santai. Kata tukang perahu, saya nggak nunggu nanti Pak, sekarang sudah santai saya. Kalau tujuannya ada untuk santai, saya nggak santai. Bapak kalah sama saya. Banyak orang yang hidupnya itu kan ngejar dunia. Nggak selesai Pak kalau dikejar dunia. Tadi malam saya ada tamu sampai jam 12 kurang 5 menit. Saya ngomong sama tamu saya ini, kalau Anda mau ngejar dunia, mau ngejar duit, nggak cukup waktu Anda. Tetapi kalau Anda kemudian mengabdi kepada Allah, yakinlah bahwa dunia yang akan mengejar Anda dengan caranya Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia akan mengejar kita. Ini yang saya katakan dengan bahasa saya itu, jangan mau mengejar dunia, tapi gimana caranya dunia mengejar kita? Gimana caranya supaya dunia mengejar kita? Bukan kita mengejar dunia, Pak. Jadi kita yang saat ini selalu mengejar dunia terus, di slow down, kita calm down, kita turunkan tensinya. Untuk apa? Dengan apa? Dengan puasa, dengan sholat. Insya Allah, jenengan akan melalui keajaiban. Datang sendiri, coba orang puasa, rezeki datang sendiri kan. Yang penting jenengan mau Pak. Kalau puasa jenengan buka puasa nggak usah beli-beli Pak. Datang aja ke Masjid Agung Al-Akbar, datang aja ke Pondok Pesantren Alif Lamim, datang aja ke Mushola Rasulullah tiap hari Ahad. Dapat. Jadi orang puasa itu rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo, saya tantang ini. Gimana? Coba. Nggak usah beli, kan udah beres itu. Satu hari, apalagi dengan buka puasanya cuma pakai air saja, nggak pakai apa-apa kayak saya bilang tadi. Maka saya aman. Nggak begitu berat juga.
Allahu Akbar. Ini keistimewaan dari ibadah. Jangan takluk hati. Ketergantungan hati dengan dunia dikurangi. Orang itu akan gelisah menuju kematian gara-gara dia itu hatinya terikat dengan dunianya. Coba dunianya rasakan sama Allah Subhanahu wa taala. Mau mati aman, Pak. Santai aja mau mati. Kapan lu mau mati? Jangan bingung mau mati, mikir anak sama istri. Kalau saya mati kira-kira anak istri saya makan enggak? Dia lupa bahwa pemberi makan bukan dirinya, pemberi makan adalah Allah. Makanya betul juga ada seorang wanita punya anak 5 ketika suaminya meninggal, dia tetap aja senyum. Tetangganya bilang, ibu kok nggak sedih? Suami ibu ini kan pencari rezekinya udah meninggal. Apa katanya? Yang ngasih rezeki itu Allah. Suami saya itu pemakan rezeki. Karena sudah hilang pemakan rezeki satu, maka rezekinya itu yang sini jatahnya bisa bertambah. Tenang aja. Itu makanya kalau suaminya mati, senyum aja. Insya Allah mertuanya ngamuk-ngamuk gitu. Karena paham kisah ini. Itu bisa. Itu pas kisahnya Hatim al-Asom. Hatim al-Asom ketika mau berangkat ke Mekah, miskin beliau, miskin, anak banyak. Berangkat ke Mekah, Dek, aku harus berangkat ke Mekah. Kalau kamu apa namanya ridho itu lebih baik. Kalau nggak ridho saya juga berangkat. Kata Hatim al-Asom. Berangkat, istrinya ridho. Ketika istrinya ridho itu dia berangkat. Tetangganya yang protes, ibu kenapa kok suami ibu disuruh pergi padahal dia itu ibu itu makannya dari mana? Anaknya yang kecil bilang. Anaknya yang kecil bilang, Bu jangan sedih, abah pergi tenang aja, yakin Bu bahwa Allah yang ngasih. Ternyata masya Allah rezeki gak kekurangan. Ada saja rezeki datang gitu. Ada saja rezeki datang. Itu yang saya bilang, rezeki Allah itu tidak bisa diduga dengan kepala kita. Rezeki Allah itu tidak bisa kemudian kita kalkulasi dengan perhitungan kita. Rezeki Allah adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Benar. Itu yang harus ditanamkan di diri kita itu. Itu yang ditanamkan. Yang lalu itu mau usah kerja, Pak. Bukan mau usah kerja. Kita kerja, tapi kerja itu sebagai sebab. Sebab itu, Pak. Sebagai sebab. Apa artinya? Sebab itu bisa jadi dapat, bisa jadi nggak dapat. Urusan apa? Tapi kita bekerja. Kalau begitu makanya bekerja jangan kemudian lebih khusyuk ketimbang sholat kita. Nah kebanyakan kan enggak. Oh kalau kerja kita khusyuk. Kalau sholat, Masya Allah, sholatnya Masya Allah sulit khusyuk. Sampai merem-merem mata itu dipejamkan biar khusyuk. Ternyata semakin menjam gambaran semakin banyak yang datang. Sholat khusyuk itu sulit ternyata, Pak. Sulit. Katanya disuruh ngelihat ke bawah. Kayaknya emangnya betul itu. Ngelihat ke bawah yang betul. Bukan merem ke tempat sujud. Jadi ngelihat begini. Masalahnya tempat sujudnya itu ada gambarnya Ka'bah. Pikirannya juga keliling Ka'bah. Ini sekarang kan sudah berubah. Ini udah begini. Dan ini gambarnya agak bengkok dikit. Padahal Ka'bah nggak kayak gitu itu. Jalan. Enggak pakai. Katanya kan banyak sekarang. Kembali kepada zaman Rasulullah. Rasulullah nggak pakai sajadah. Ada aliran saat ini, aliran-aliran yang agak berkembang juga saat ini. Sholat nggak pakai alas apapun karena Rasulullah itu nggak pakai alas. Dan sholatnya pakai sandal karena Rasulullah pakai sandal. Ada di Gresik. Sholat nggak pakai tikar. Dia lupa bahwa pasir sini dengan pasir Gresik, pasir Mekah, Madinah dan Gresik beda. Ya orang ini kemudian kotor juga ini, kotor juga, serius itu, ada itu. Tapi orang Allah Akbar kemudian jalan itu jalan juga. Kalau pikirannya nggak jenak, ngelihat pasir jalan juga. Pasir ini kalau dijual nggak mahal, apalagi sekarang itu pasir dari Lumajang itu ditutup itu. Jadi ini harganya jalan juga. Jalan juga. Kalau begitu khusyuk itu bukan masalah pakai sajadah, bukan masalah apa. Khusyuk itu adalah kondisi hati. Selama hati itu punya keterkaitan, dia nggak putus dengan urusan dunia, nggak akan khusyuk. Itulah kenapa takbiratul ihram disebut takbiratul ihram, karena dia itu sudah memutus hubungan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Namanya takbiratul ihram. Itu
Ihram itu artinya memutus hubungan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau sholat, hentikan semua itu urusan. Pikiran dinetralkan dulu, baru kemudian Allahu Akbar. Di mana netralkannya? Kemarin kita jelaskan di pondok dengan wudu yang baik. Wudu yang baik itu menetralisir. Makanya sholat harus punya wudu. Ada orang nggak pakai wudu sholatnya itu. Ada di masjid dia, wah, kan tuh. Temennya bilang kamu batal kamu sholatnya kentut. Kamu nggak batal wudunya itu. Apa katanya? Aku memang nggak punya wudu kok. Apanya yang batal? Nggak benar semua itu. Oke, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjut. Tenang, sebentar lagi Pak, sebentar lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pada bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ternyata Al-Quran punya Al-Quran, Suhuf Ibrahim, kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, itu diturunkannya pada awal Ramadan. Berikut juga yang lain-lain, itu Ramadan ternyata itu. Hudan linnas, Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga Al-Quran itu sebagai penjelas. Al-Quran itu sebagai penjelas. Penjelas untuk apa? Penjelas mana yang benar, mana yang salah. Penjelas mana yang hak, mana yang batil. Penjelas mana yang harus untuk dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebagai pengganti sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Ini yang akan saya bahas. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak menghendaki kesulitan. Ada 4 tafsirannya. Ini yang unik Pak, ada 4 tafsirannya. Kalau sementara ini tafsiran yang kita tahu bahwa Allah menghendaki kemudahan, tidak kesulitan. Dalam beragama jangan milih yang sulit-sulit. Dalam beragama milih yang mudah saja, tetapi Anda bisa istiqomah. Jangan yang sulit. 1, tafsirannya biasa, ya kayak gitu udah biasa. Tetapi yang kedua, dikatakan yang menyatakan yang kedua ini adalah Syekh Muhammad bin Ali At-Turmudi. Kata beliau, sorga itu ada namanya sorga yusrun. Neraka itu ada namanya neraka, namanya usrun. Kata beliau, Allah itu ingin kamu semua itu masuk ke sorga yusrun itu. Allah nggak mau kalian semua ini masuk ke neraka usrun itu. Apa caranya supaya Anda masuk surga itu? Puasa. Jadi puasa itu sebenarnya adalah supaya kita masuk surga Allah. Semoga kita masuk surga Allah semuanya. Itu makna dari yusrun. Yang pertama. Yang kedua, itu yang berkata adalah Syekh Al-Allamah Al-Qubali. Beliau mengatakan, anna muradahu ta'ala, sesungguhnya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yuridullahu bikumul yusra, Allah itu menghendaki kemudahan bukan kesulitan. Bi ayyamurakum bisawmi, bahwa dengan memerintahkan Anda itu berpuasa, maka Anda akan mendapatkan kemudahan di dunia dan di akhirat. Jadi Allah yang dia berpuasa, dia akan mendapatkan kemudahan di dunia dan di akhirat. Ini perlu dicatat
Ustaz, Bu, Bapak. Jadi jenengan akan mudah, ada kemudahan di dunia dan di akhirat. Apa katanya ini? Beliau mengatakan begini. Amal yusru di dunia. Kemudahan di dunia itu adalah fataraqi ilal malakiyah wal ruhaniyah wal wusul ilal yaqta wal ma'rifah. Orang itu kesadaran hatinya dibuka oleh Allah. Orang itu pangkatnya dinaikkan oleh Allah. Dia itu merasa enak dalam hidup. Orang puasa enak Pak dalam hidup Pak. Ini pasti dan itu betul. Kecuali puasa hari pertama, kedua, ketiga masih punya doyan. Makanya kalau puasa hari pertama, kedua, ketiga biasanya orang ngebut banyak kan. Rebutan buka puasa itu. Tetapi setelah itu kan enjoy. Hati itu enjoy. Puasa itu yang berat awalnya aja Pak. Sama dengan yang saya bilang tadi itu, puasa air itu 3 hari 3 malam itu yang berat cuma hari pertama sama kedua Pak. Masuk hari ketiga udah nggak berat lagi. Pasti dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya hidupnya akan penuh kemudahan. Kalau puasa kalau hari pertama kedua capek nungguin buka puasa. Akhirnya semua dilakukan, nyetel radio, dengerin ini radio, kok enggak selesai ini kok enggak ada kan. Tiba-tiba penyanyi bilang, berdina tadi yang terhormat. Barangkali ada yang mau request lagu, silakan request lagu. Nelpon ini satu orang. Mau request apa Mas? Ada maghrib, kacau deh. Kita ada maghrib itu tadi. Insyaallah. Apa kemudian dia mengatakan ini? Wa amal usru fiha. Orang yang dia tidak berpuasa, dia akan dapat sulit apa? Yang bersulit. Fal baqa ma'al basyariyah wal hayawaniyah. Dia itu sibuk dengan sifat-sifat kebinatangan. Dia sibuk dengan manusia. Berhubungan dengan banyak manusia itu kalau nggak benar Pak sakit tadi Pak. Kalau orang puasa kan capek juga menghubungkan sama manusia. Bilanya ngaji di dalam kamarnya atau tiduran. Lebih kira enak kalau kita ngomong sama banyak orang itu. Nggak enak. Apalagi berhubungan dengan tabiat-tabiat yang kemudian tabiatnya hayawaniyah. Tabiat-tabiat yang nggak benar itu. Nggak enak Pak. Nah kemudian dinyatakan lagi wal ittisabil awsafit tabi'iyah wan nafsaniyah, dan dia juga akan mendapatkan apa namanya nafsu yang dibikin masalah nafsu, keinginan selalu ingin itu yang sesat nggak pernah berujung. Orang itu semakin banyak keinginan semakin dia punya potensi stres. Menurut psikologi, jenengan kalau punya keinginan, semakin banyak keinginan jenengan, semakin stres. Oleh karena itu jangan terlalu banyak keinginan. Syukuri saja apa yang ada. Kalau memang jenengan itu mampunya tahu aja lah. Nggak usah membayangkan daging. Tahu aja, bayangkan hari ini tahu digoreng, besok tahunya itu dikasih santan, besok lagi dipecah, besok lagi dia apa, pokoknya bayangannya itu tahu. Insya Allah itu akan menambah pengetahuan kita. Serius Pak. Jangan kemudian kita tuh mikir yang ini, mikir yang di luar. Benar, itu gelisah. Teori psikologi gitu. Jangan berkeinginan lebih. Dikasih lebih oleh Allah, alhamdulillah. Enggak, yang sudah ada, alhamdulillah. Dan saya setuju. Dan kalau diikuti, jalan terus nih. Kepala itu jalan terus ingin kemana-mana ini. Kemana-mana. Baik. Nah, Bapak Ibu yang sama lagi, ini untuk keseimbangan badan mulai berkurang. Karena setelah pengajian kemarin masih tahu sampai jam setengah 12 itu saya harus baca kitab. Baca kitab saya sampai jam setengah 2 tadi malam. Setengah 2 istirahat, subuh langsung sampai sekarang ketemu jenengan. Setelah ini jam 11 ada undangan kedatangan waktu pertama Pak Yasir. Orangnya nggak ada tapi sekarang mungkin. Jaga pondok ya, di situ. Jam 12 atau setengah 1 nanti ada acara lain lagi. Setelah itu saya baru ke Blitar. Nanti malam di Blitar itu Isra Mi'raj.
menjelang pagi pulang ke sini, besok langsung masuk kampus. Kalau dipikir kayak gini kan bingung Pak ya urusan. Tapi karena bukan urusan dunia, ini urusan akhirat, enggak apa-apa. Enggak apa, doakan sehat Pak ya. Insyaallah, insyaallah. Nah, yang ketiga tafsirannya, wa qala Najmuddin berkata, yani yuridullahu bikumul yusra alladhi huwa ma'al muslim. Sesungguhnya Allah itu menghendaki kepada Anda kemudahan yang dia datang bersama kesulitan. Apa katanya dia? Jangan Anda melihat sulitnya puasa, tapi lihatlah apa yang Allah akan berikan setelah puasa. Jangan Anda melihat sulitnya puasa, tapi lihatlah apa yang Allah kasihkan setelah puasa. Persis kata Najmuddin, jangan kamu itu lihat pahitnya obat, lihatlah apa yang akan Anda dapat ketika Anda minum obat. Bagus juga ini Pak. Artinya masuk ke yang tadi, tidak ada satupun perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjadikan kita itu hidupnya itu lebih menderita. Pasti akan bahagia, akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, jangan kemudian misu-misu sama Allah. Ya Allah, mau apa? Kenapa ya Allah? Orang suruh puasa, sholatnya juga 5 kali sehari. Maunya apa ya Allah? Apa kau kemudian berhenti jadi Tuhan kalau nggak disembah? Ngamuk sama Allah. Nggak usah ngamuk, yang sopan saja. Tapi yang ngamuk-ngamukan biasanya anak sekarang. Kalau orang tua-tua nggak pernah ngamuk. Yang tua-tua nggak pernah ngamuk sopan. Kalau tua-tua ngomongnya nggak enak, itu namanya anak muda yang masih ini, yang belum selesai mudanya. Nah, enak kalau tua biasa tentu. Apalagi tokoh masyarakat. Ada tokoh masyarakat kemarin itu sambutan ada menteri kata tokoh masyarakat sopan, saking sopannya dia ngomong begini, hadirin sekalian, saya umumkan Pak Menteri sudah ada di depan ini, alhamdulillah, dan hadirin dari ini sebentar lagi kita sholat dan makan isoma. Alhamdulillah sudah saya siapkan di situ kamar mandi lengkap dengan saudara-saudaranya. Kaget lah, apa saudaranya? WC katanya. Kok dibilang saudaranya? Sungkan sama Pak Menteri. Mau bilang WC itu nggak enak, jadi saya bilang saudara-saudaranya. Disiapkan kamar mandi dengan saudara-saudaranya. Itu sopan. Nggak tahu orang bingung apa saudaranya. Memang itu tokoh masyarakat sama dengan kiai. Kadang-kadang itu pakai bahasa yang nggak begitu banyak dipahami. Dan kadang nggak paham sama bahasa. Ada kiai Madura itu ikut acara di sini Pak, ikut acara musyawarah ulama katanya di Hotel Sandila. Ketika baca daftarnya itu bingung kiai Madura itu. Acara pertama check in, acara yang kedua adalah seminar, acara yang ketiga diskusi, acara yang keempat check out. Ulama tanya, mas check in ini acara apa mas? Oh check in masuk Pak. Kalau check out keluar. Ketika dia kebelet pipis datang ke dinding itu, ternyata nggak keluar, cepet check out. Saya mau check in katanya. Heboh itu kadang-kadang orang Madura itu. Cepet check out. Saya mau check in. Karena gambarnya toiletnya itu orang pakai kopiah hitam. Dia itu melepas sorbannya, mau pinjam sopok hitam, punya sopok hitam, mau check in ke sini. Itu gambarnya sopok hitam katanya kan. Wah, parah banget itu untuk laki-laki gitu ya. Itu sama dengan jamaah haji Indonesia sampai di Jeddah. Itu jadi laki-laki kan gambarnya itu orang jenggotan. Orang ini masuk gitu. Kok nggak masuk? Jenggot belum tumbuh. Itu gambarnya pakai jenggot semua gitu kan. Orang juga dia harus jenggotan. Nah, karena saya bolak-balik ke Mekah, itulah alasan kenapa saya sekarang pakai jenggot. Tapi yang belum ke Mekah nggak apa-apa pakai jenggot duluan. Saya doakan mudah-mudahan nanti berangkat ke Mekah. Yang aminnya panjang kayaknya nyampe gitu. Kalau aminnya pendek nyampe juara balik lagi gitu. Insya Allah tenang saja Pak. Jamaah haji, jamaah umroh hari ini datang ini. Saya ketemu. Baik, ini kata Allah. Nah ada lagi yang menarik. Ini menarik ini. Tentang yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak menghendaki kesulitan. Kalau kita
orang lain. Kalau kita mempersulit orang lain, maka kita akan dipersulit oleh Allah. Siapa yang membahagiakan orang lain akan dibahagiakan oleh Allah. Siapa yang membuat orang lain menangis akan dibuat menangis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekarang, itu besok, tidak besok, atau lusa. Itu pasti, Pak. Pasti. Jangan suka bikin orang lain sedih, menderita. Anda menang sekarang, Anda gagal pada waktu yang lain. Menang secara zalim itu adalah pemantik dari siksa Allah. Dan siksa Allah bukan hanya di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Jangan suka-suka. Jangan mau menang di dunia, menang sebentar. Kita menang di dunia, menang sebentar. Haknya orang diambil oleh Anda. Siap-siap di dalam kubur Anda itu dihimpit oleh bumi. Ngapain? Dunia cuma sebentar. Rebutan uang 1.000 perak, 2.000 perak. Ngapain? Bener nih. Wah, sedih saya itu. Kalau kemudian melihat saudara-saudara saya itu berebut tulang dalam tanda kutip. Jangan. Sudahlah, berkorban sedikit di dunia ini. Siapa yang mau berkorban di dunia ini demi kebahagiaan orang lain? Ayo, taruhan dengan saya. Benar saya berani. Taruhan potong kuku sama saya. Karena nggak boleh taruh doang kan? Permudah orang lain dan berkorban untuk orang lain. Allah itu bangga kepada hambanya yang berkorban untuk orang lain. Sama Allah akan dikasih. Jangan bermimpi kaya kalau Anda adalah orang yang tidak pernah berkorban kepada orang lain. Catat itu, Pak. Yang repot bukan hanya kita, anak cucu kita. Ada orang yang kaya gara-gara zalim orang tuanya, anak cucunya itu udah menciptakan. Loh, ini bukan kisah sinetron. Allah itu adil. Kalau begitu, ya saudara ikutin aja menurut Allah. Apa yang menjadi kewajiban kita lakukan, apa yang menjadi hak kita lakukan, maka kita akan dimudahkan oleh Allah. Jangan lagi-lagi berbicara dengan nafsu dan pikiran. Hati yang harus kita dahulukan. Kalau itu yang kita dahulukan, lihat bagaimana Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk melayani kita. Allah yang akan mengutus malaikat-malaikatnya. Jangan suka menyakiti orang lain. Jangan siapapun. Dan kalau Anda adalah orang yang disakiti, tidak usah Anda sedih. Tetap berkata, ya Allah, Engkau tahu hatiku terluka. Engkau tahu bahwa aku terzalimi. Orang zalim kepadaku, semoga kasih sayangmu adalah kepadaku. Dan Allahu Rabbul Mustaqafin. Allah adalah Tuhannya orang-orang yang dilemahkan hatinya, yang dihancurkan hatinya. Orang kalau hancur hatinya, Pak, itu Allah itu doanya dikabul oleh Allah. Kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedih, Pak, kalau dizalimi. Tersenyumlah, Anda adalah kekasih-kasih Allah. Dan jangan bangga ketika Anda menang, tapi dengan zalim. Bangga Anda hanya 1, 2, 3 menit. Setelah itu siap-siap Anda untuk disiksa oleh Allah di alam kubur atau akhirat kelak. Semoga Allah memberikan kekuatan iman untuk kita semua. Semoga Allah memberikan kepada kita itu kemampuan untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kehidupan ini, untuk diri, untuk keluarga, dan untuk orang lain, insyaallah. Demikian kajian hari ini. Tidak usah tanya jawab karena hari ini ada yang banyak pergi ke undangan. Dan juga kayaknya ada yang ingin menghetankan anaknya. Kalau saya sudah nggak bilang-bilang kepanjangan masjid, anak saya sudah dihitan agam itu. Sengaja nggak bilang-bilang karena saya sendiri nggak mengantarkan dia. Saya nggak mengantarkan agam, takut agam loncat, kemudian itu loncat ke saya. Nanti saya itu pangku. Setelah di pangku dokternya kiri buka punya saya mau. Akhirnya saya bilang sama istri saya, agam kalau dihitan tolong pas saya nggak ada. Jadi kemarin saya itu pengajian di Madura, agam dihitan di dokter gigit ini. Udah selesai, alhamdulillah. Kapan walimanya? Tenang-tenang saja lah. Tenang-tenang saja. Menyusul itu edisi terbatas. Biar nggak menyibukkan tetangga-tetangga. Tapi kalau tetangga sendiri nggak ada yang sibuk nih, alhamdulillah. Saya senang ada di tempat ini. Makanya nggak saya jual. Ini tetangga ini baik-baik semua. Oh, senang lah, ini tetangga saya ini baik-baik. Dari ujung gang ke ujung gang semua ini orang baik-baik ini. Kalau saya datang nyapa, datang juga nyapa. Di sini enak. Apalagi sekarang tempat parkir saya itu luas, bisa di sini, bisa di sini.
Alhamdulillah. Tenang Pak Madi, pokoknya mobil Pak Madi nggak ada punya saya masuk sini. Saya setuju kalau Madi kasih pakai dibayar. Jadi aksesnya gampang saya. Alhamdulillah senang. Hidup kalau bertetangga kemudian akur itu asik sama ya. Ayolah dengan tetangga kita masing-masing yang akur, jangan tentang dengan tetangga, terutama dengan yang dempet-dempet ini kayak saya, dengan beliau, dengan Mbak Ulan, sama keluarga, dengan tulis ini Pak Abawal sekarang, Pak Adi di sini, tempatin sini. Ini orang-orang yang di samping kita yang mepet itu memiliki hak lebih ketimbang tetangga yang jauh. Kalau Anda itu masak-masak, sebelum Anda itu akan ke tempat lain, wajib itu orang yang sebelahnya. Dan dempet, termasuk dempet itu yang depannya Pak Ibu, itu termasuk Pak Ibu. Nah ini apa yang kedua? Ini namanya apa? Namanya hak syubhat. Kalau dengan mau jual rumah, ini Islam. Hebatnya Islam itu Pak, diatur semua. Kalau dengan itu mau jual rumah, jenengan tidak etis menurut Islam kalau jenengan langsung masukkan iklan di koran tanpa jenengan ngomong sama tetangga sebelahnya. Itu namanya hak syubhat. Jadi tanya dulu, ini rumah mau saya jual, jenengan apa berkenan? Udah, saya lagi nggak punya uang. Oke, tetap tanya. Ini mau dijual, jenengan mau berkenan beli? Udah, nggak beli. Aku masih mikir anakku mau kawin tahun depan. Oke, tanya. Baru ketika sudah enggak semua, baru kita iklankan. Itu akhlak dalam Islam. Jadi Islam itu bukan hanya hukum Pak. Islam ada akhlak. Karena itu belajar. Oh begini ternyata. Hebat. Itulah hebatnya Islam. Makanya kita harus bangga dengan Islam kita. Harus bangga dengan ajaran Islam kita. Luar biasa. Percayalah, orang yang masih belum bangga dengan Islam kayaknya karena dia belum tahu Islam itu seperti apa. Oleh itu belajarlah Islam itu seperti apa. Dan insya Allah Pondok Pesantren Alif Lam Mim bulan Ramadan ini memiliki beberapa agenda pelajaran. Satu adalah lebih mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, itu tauhid. Yang kedua adalah tentang fikih sholat yang benar kayak apa. Yang ketiga tentang fikih wanita untuk ibu-ibu, gimana fikih wanita. Yang keempat tentang ekonomi Islam, gimana sih orang bikin akad dalam Islam. Dan insya Allah dengan hal-hal lainnya, kalau kita dipersilakan datang. Hari Sabtu sore selalu ada kajian, kecuali kalau diumumkan tidak ada. Datanglah kalau ada kesempatan. Datangnya panjenengan, insya Allah itu akan menjadi salah satu cara Allah memudahkan hidup panjenengan. Setiap langkah menuju majelis taklim adalah pahala yang kita dapatkan, dan pahala itu hakikatnya adalah kasih sayang dari Allah. Monggo kula panjenengan sareng-sareng donga, mari kita berdoa kepada Allah. Harapan kita, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanikal 'azim. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana, terima kasih pagi hari ini Engkau berikan kami kemampuan untuk mengaji agamamu. Allahumma Rabbana, segala puji bagimu yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk membaca ayat-ayat-Mu. Allahumma Rabbana, jadikan hati kami adalah hati yang dipenuhi oleh cahaya Al-Quran-Mu. Allahumma Rabbana, jadikan hati kami adalah hati yang senantiasa damai dengan ayat-ayat Quran-Mu. Allahumma Rabbana, jadikan hati kami adalah hati yang senantiasa Engkau bahagiakan dengan bimbingan-Mu melalui ayat-ayat-Mu. Allahumma Rabbana, pagi hari ini kami munajat kepadamu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa Engkau bimbing menuju ridha-Mu. Jadikan kami dan keluarga besar kami menjadi orang-orang yang Engkau ridhai ya Allah. Allahumma Rabbana, pagi hari ini kami munajat kepadamu ya Rabb.
Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Engkau mengetahui semua dosa kami, dosa yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, dosa yang kami sembunyikan dan dosa yang kami tidak sembunyikan. Semua tampak nyata di hadapan-Mu ya Allah. Engkau mengetahui dosa mulut kami, Engkau mengetahui dosa mata kami, Engkau mengetahui dosa telinga kami, Engkau mengetahui dosa hidung kami. Ampuni kami ya Allah. Engkau mengetahui dosa tangan kami, Engkau mengetahui dosa kaki kami. Ampuni kami ya Allah. Engkau mengetahui kotornya pikiran kami, Engkau mengetahui kotornya hati kami. Ampuni kami ya Allah. Allahumma Rabbana, buangkan keraguan dalam hati kami ya Allah. Buangkan keraguan dalam hati kami ya Allah. Isilah dengan kemantapan tauhid kepadamu ya Allah. Mantapkan tauhid kami ya Allah, dan matikan kami dalam kemantapan tauhid ya Allah. Allahumma Rabbana, ampuni pula kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, bahagiakan di alam kuburnya ya Allah. Jangan siksa beliau-beliau di alam kuburnya ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah. Jadikan kuburnya adalah bagian dari taman surga ya Allah. Allahumma Rabbana, orang tua kami yang masih hidup ya Allah, bahagiakan hatinya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah. Kami tidak bisa membalas apapun kepada kedua orang tua kami kecuali doa ini ya Allah. Sementara kedua orang tua kami berkorban untuk kami, kedua orang tua kami berkorban untuk kami, kedua orang tua kami menangis untuk kami, kedua orang tua kami bekerja untuk kami, kedua orang tua kami ya Allah sakit untuk kami, bahkan kedua orang tua kami mungkin saja melakukan yang haram demi kami. Ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Allahumma Rabbana, kami titipkan anak cucu kami kepadamu. Jadikan anak cucu kami anak cucu yang saleh-salehah. Allahumma Rabbana, kumpulkan kami dengan keluarga kami, dengan kedua orang tua kami dan anak cucu kami dalam ridha-Mu ya Allah. Allahumma Rabbana, ketika sampai kepada kami ajal kami, ketika tiba waktunya kami menghadap kepadamu, ketika tiba waktunya Engkau perintahkan malaikat maut mencabut nyawa kami bermohon kepadamu ya Allah, cabutkan nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, cabutkan nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, cabutkan nyawa kami dengan membawa kalimat thayyibah la ilaha illallah. Allahumma Rabbana, kami berlindung kepadamu dari kematian dalam kekafiran, kematian dalam kemusyrikan, kematian dalam kemunafikan. Allahumma Rabbana, kumpulkan kami nanti dengan orang-orang yang baik. Ketika kami tiba di dalam kubur ya Allah, jangan siksa kami dalam kubur-Mu ya Allah. Dalam kesendirian kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Dalam kesendirian kami dalam kubur kami, bahagiakan kami ya Allah. Dalam kesendirian kami dalam kubur kami, bahagiakan kami ya Allah. Jadikan amal-amal kebaikan yang kami lakukan adalah amal kebaikan yang Kau terima, yang Kau jadikan teman kami dalam kubur kami. Jangan jadikan kejelekan dan kejahatan yang kami lakukan di muka bumi ini adalah kejelekan dan kejahatan yang tidak Engkau ampuni dan menemani kami di dalam kubur kami. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Dan di akhirat kelak ya Allah, kumpulan kami dengan Nabi-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kami yakin, kami tahu bahwa kami tidak pantas ya Allah. Kami adalah orang-orang yang banyak dosa. Namun dengan siapa lagi kami ingin dikumpulkan kalau tidak dengan Nabi-Mu ya Allah. Allahumma Rabbana, ampuni dosa kami ya Allah. Kalau Engkau tidak mengampuni dosa kami, maka syaitan akan tertawa melihat kami terjungkal ke neraka-Mu ya Allah. Kalau Engkau ampuni dosa kami, maka Nabi-Mu Nabi Muhammad tersenyum karena kami diampuni oleh-Mu ya Allah. Allahumma Rabbana, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami. Kami menyadari dosa-dosa kami ya Allah. Kami sadar dosa kami ya Allah. Kami mengakui dosa-dosa kami. Namun kami yakin ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, Engkau adalah Zat yang Maha menerima taubat. Allahumma Rabbana, kalau Engkau tidak memberi taubat, siapa yang akan menerima taubat kami? Kalau Engkau tidak mengampuni, siapa yang akan mengampuni kami? Rabbana,
hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa insyaallah 2 bulan yang akan datang. Menunggu pengumuman dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.